Saya juga punya kasus seperti itu. Ada sebagian murid kami ngaji di kami beberapa tahun, bahkan mungkin dari nol dulu, kemudian pindah ke pengajian yang keras-kerasan. Oh, itu kami dicaci maki Bapak Ibu, gurunya dicaci maki, gurunya dihujat, gurunya ditahdir namanya, bahasa kerennya gitu. Akhirnya kami berpikir, kenapa ya kok ada anak ngaji model gini ya? Mestinya ngaji itu kan akhlaknya tambah bagus, ini ngaji akhlak tambah buruk. Akhirnya kesimpulan kami Bapak Ibu, ya, karena gurunya tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulannya. Dan realita yang ada, mula-mula orang itu menyepelekan agama, tafrid, ahli maksiat, minum khamr, main musik, dan yang lainnya. Lalu tobat. Ketika tobat, subhanallah, ya, ada bahasa yang paling gampang diingat. Ketika tobat itu ngejos Bapak Ibu. Ya, ketika tobat apa? Ngejos, kengejosen. Ketika tobat kebablasan, ikut pengajian yang keras. Baru tobat kemarin, sekarang pekerjaannya mencaci maki ulama, pekerjaannya menghujat ulama, pekerjaannya melecehkan kehormatan orang. Ini berarti belum tobat Bapak Ibu. Ini hanya pindah perangkapnya setan. Dulu berada di perangkap maksiat, sekarang berada di perangkap agama yang ekstrim. Dan ini lebih bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut kajian kita. Mudah-mudahan pengajian ini akan membawa perubahan dalam hidup kita menuju lebih baik lagi. Kita semakin cinta kepada kaum muslimin, kebencian hilang, dan ukhuwah semakin erat dan kokoh. Baik, langsung saja kita lanjut. Tadi sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas tentang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang perlu kita bahas tentang ahlul bid'ah. Ya, satu kelompok ahli surga sudah kita bahas, itu namanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nah, sekarang 72 ahli neraka. Mereka ini orang Islam, tapi mereka menyimpang dari ajaran Nabi, sehingga mereka mampir neraka dulu, tapi tidak kekal di neraka, karena mereka masih muslim, bukan orang kafir. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini diantaranya Khawarij. Nah, ini Khawarij. Khawarij ini ahli bid'ah yang sudah muncul semenjak dahulu kala, dan cikal bakalnya sudah ada semenjak zaman Nabi. Ada zaman Nabi satu orang, panggilannya Dzul Khuwaisirah. Panggilannya Dzul Khuwaisirah. Waktu itu Nabi membagi dengan adil. Oleh Dzul Khuwaisirah ditegur. Ya, dia mengatakan, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berlakulah adil. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad ditegur, nggak sopan lagi. Hei Muhammad, kamu yang adil ya. Lalu Nabi Muhammad marah, kalau aku kamu tuduh tidak adil, terus siapa yang adil? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya khruju min dhi'di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan muncul dari kelompoknya orang ini satu kaum yang pandai membaca Al-Qur'an, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Membaca Al-Qur'an tapi salah paham. Ya, ayat-ayat untuk orang kafir ditembakkan kepada orang-orang beriman. Oh, ini bahaya. Banyak hadis Nabi tentang ciri-ciri Khawarij, dan mereka dulu memberontak kepada Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, khalifah yang keempat,
radhiyallahu taala anhu, dan mereka juga yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikafirkan Bapak Ibu. Ya, yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, itu membaca Al-Qur'an. Membunuh sambil baca Al-Qur'an. Dia merasa berbuat baik pada dia tersesat, bahkan Nabi menyebut mereka adalah anjing-anjing neraka. Ciri khas orang Khawarij ini adalah gampang menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Itu ciri Khawarij. Yang mana sekarang mereka lebih cenderung kepada takfir, takfiriyun, yang gampang menvonis kafir sesama muslim. Itu Khawarij. Kemudian Khawarij ini ada lawannya Murji'ah. Kalau Murji'ah ini kebalikannya Khawarij. Murji'ah ini yang penting ada iman di dalam hati, nggak bisa kafir. Apapun dia lakukan nggak bisa kafir. Nah, ini Murji'ah. Ini juga ahli bid'ah. Kemudian termasuk ahli bid'ah adalah Rafidhah. Yang sekarang dikenal dengan apa Rafidhah ini? Syiah ya. Mereka berkedok cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi, tapi mereka membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Hafsah istrinya Nabi, Sayyidatuna Aisyah, dikafirkan mereka, dicaci maki mereka, dan seterusnya. Dan ini sekarang mereka berkembang pesat. Kemudian ada kebalikannya Rafidhah, namanya Nawasib. Nawasib ini benci kepada keluarga Nabi. Jadi kalau Rafidhah cinta kepada keluarga Nabi, membenci sahabat. Kalau ini benci keluarga Nabi, membenci Ahlul Bait. Yang mana mereka dulu diwakili oleh Bani Umayyah. Benci kepada keluarga Nabi. Bahkan keluarga Nabi dibunuhi, Sayyidina Husain dibantai, dan yang lain-lainnya. Mereka kaum Nawasib. Kemudian termasuk ahli bid'ah pula adalah Qadariyah. Qadariyah ini yang mengatakan takdir itu nggak ada. Semua berjalan dengan sendirinya. Dan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Ini juga bid'ah, masih ada sampai sekarang. Kemudian kebalikannya Qadariyah, namanya Jabriyah. Jabriyah ini mengatakan semua serba takdir, kita nggak bisa apa-apa. Kamu gini, neraka. Kamu gini, surga. Oh, ini menyimpang semuanya. Kalau ahli sunnah, iman kepada takdir, tapi kita punya kehendak, kita punya pilihan. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketujuh, Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Nah, sekarang banyak Mu'tazilah ini. Akal bertentangan dengan dalil, yang dimenangkan adalah akalnya. Padahal akal ini ada batasnya. Kalau diteruskan melebihi batasnya nanti bingung. Ya. Kemudian yang kedelapan yaitu Jahmiyah. Jahmiyah ini yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini semua ahli bid'ah Bapak Ibu. Dan sekarang ini sudah menjadi cabang-cabang yang sangat banyak, menjadi 72 bahkan lebih daripada 72. Inilah pokok-pokok inti daripada ahli bid'ah, 72 ahli neraka. Nah, sementara kita di Indonesia tadi NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Abaib, Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, nah, kita semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan di antara kita itu adalah perbedaan masalah furuk Bapak Ibu. Jadi ada beda namanya beda furuk, ada beda namanya beda usul. Nah, kalau furuk itu beda cabang. Kalau usul itu beda pokok-pokoknya. Itu nggak boleh. Harus kita sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh beda furuk. Sebentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu ada ribut rutin. Ribut rutin. Apa ribut rutinnya? Ribut maulid. Ya Pak, nanti perhatikan di WhatsApp, di Facebook, ribut semuanya. Yang pro maulid membela maulid, ya, menghujat yang kontra maulid, yang kontra maulid tidak mau maulid, menghujat yang pro maulid, berkelahi terus. Dan ini rutin tiap tahun. Ya. Padahal insya Allah yang pro maulid punya 1001 alasan untuk membela pendapatnya.
Yang kontra maulid juga punya 1001 alasan membela pendapatnya. Monggo masing-masing dengan keyakinannya. Ya, kita lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Yang penting kita jaga kata-kata kita, jangan menghujat, jangan membunuh karakter, jangan menfitnah, jangan menyebarkan hoax dan yang lain-lainnya. Insya Allah yang maulid, yang nggak maulid sama-sama masuk surga. Kenapa sama-sama surga? Karena semuanya sama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya mengekspresikan cinta. Kalau ini maulid, ini enggak, itu aja. Sama-sama cinta Nabi, masuk surga semuanya. Jadi nggak perlu ribut Bapak Ibu. Monggo silahkan, masing-masing dengan seleranya. Ya ujung-ujungnya nanti mirip orang selera makanan Bapak Ibu. Ini seleranya pecel, ini seleranya gulai. Nggak bisa dipaksa. Yang pecel biar makan pecel, yang gulai biar makan gulai. Ya nggak usah maksa pendapat orang lain. Jadi ini ada usul, ada furu'. Kemudian berikutnya lagi, di dalam kelompok-kelompok ini Bapak Ibu, ini kelompok Ahlus Sunnah, silakan pilih. Tapi hati-hati, hati-hati dari yang ekstrim. Setiap kelompok ini ada yang ekstrim, ada yang objektif. Kalau bahasanya itu ada yang ghulat. Ghulat itu ekstrim. Ada yang mu'tadil. Mu'tadil itu yang objektif. Nah, silakan mau NO boleh, Muhammadiyah boleh, semuanya ini boleh. Tapi sarannya Bapak Ibu, pilih yang mu'tadil, yang objektif. Jangan memilih yang ghulat. Ghulat ini ekstrim. Kelompok ini ada ghulatnya. Yang ghulat itu pandangannya pendek, wawasannya sempit. Semua ini berperan untuk itu. Semuanya, hanya salafi, semua. Ada yang ghulat, ada yang mu'tadil. Pilih yang mu'tadil. Kalau pengajian itu enak, membuka wawasan. Selesai pengajian dada itu lapang. Nah, ini ikut. Tapi kalau selesai pengajian kita timbul kebencian, saling benci. Oh jangan ikut lagi sudah. Ini pengajian gelap yang tidak mencerahkan. Kita cari pengajian yang mencerahkan. Dan itu ada di semua kelompok Bapak Ibu. Bukan hanya satu kelompok, semuanya. Silahkan mau ngaji di mana boleh. Yang penting pilih yang mu'tadil, jangan pilih yang ghulat, yang ekstrim. Nah, sekarang permasalahannya lagi, bagaimana orang bisa menjadi ekstrim? Itu ada 4 tahapan. Ini kalau Bapak Ibu ingin ekstrim ya, ini tahapannya. Ya, kenapa kok ekstrim? Ada 4 tahapan Bapak Ibu. Nomor 1 tahapannya adalah wawasan sempit. Dan ini sumber masalah Bapak Ibu. Dan kami sudah melewati masa-masa seperti itu. Wawasan sempit, ilmunya dari jalur, literaturnya sangat minim, 1 jalur saja. Ketika wawasan sempit, repot Bapak Ibu. Kalau bahasa kerennya itu kurang piknik. Ya, kurang piknik. Baik, dari wawasan yang sempit, maka akan timbul yang kedua, kekerasan dalam cara berpikir. Kekerasan dalam cara berpikir itu baru ada di benaknya, di pikirannya. Yang berbeda dengan dia adalah sesat. Yang berbeda adalah ahli bid'ah, yang berbeda adalah fasik, yang berbeda adalah kafir. Itu baru ada di otaknya dia, di benaknya dia. Lalu naik ke tahapan yang ketiga, kekerasan dalam kata-kata. Nah, sekarang mulai keluar di kata-kata. Ini yang terjadi sekarang di medsos. UAS, Ustadz ahli syubhat. Iya, itu bermula dari mana? Bermula dari wawasan yang sempit, menghina, membuli, membunuh karakter, menjelek-jelekkan, merusak kehormatan, dan yang lain-lain. Itu di kata-kata sudah muncul di Facebook, di WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir puncaknya, yang keempat adalah kekerasan fisik. Nah, ini paling bahaya. Memukul orang, ya, membunuh, mengebom. Ini semua sumbernya dari wawasan yang
sempit. Termasuk spanduk pengumuman pengajian dicabut. Wah itu, teman-teman tadi cerita, ada di beberapa tempat dicabut spanduknya. Spanduk pengajian saya ini malam ini di sini ada yang mencabut katanya. Nah, itu berarti sudah kekerasan fisik itu sudah. Ya, itu bermula dari mana? Wawasan yang sempit. Ilmu ini luas Bapak Ibu. Madhab yang resmi saja ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak resmi lebih banyak lagi. Ada Dhahiri, ada madhab Hasan Basri, ada madhab Syaukani dan yang lain-lainnya. Sesama 4 madhab pun ada khilafiyah. Sesama Hanafi ada beda pendapat. Sesama Maliki ada beda pendapat. Sesama Syafi'i ada beda pendapat. Sesama Hambali ada beda pendapat. Silakan Bapak Ibu baca kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Imam Nawawi, kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Wah, Bapak Ibu kalau baca itu insya Allah hasilnya pusing semuanya. Kenapa? Khilafiyah luar biasa. Ilmu ini luas luar biasa. Ilmu ini adalah lautan yang tidak bertepi. Sehingga orang yang ekstrim itu karena wawasannya sempit Bapak Ibu. Para ulama mengatakan, Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Hilyah Talibin Ilmi, beliau menyebutkan dari para ulama yang mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ilmu ada 3 jengkal. Faman dakhala fi shibril awal takabbar. Orang yang ilmunya baru sejengkal itu akan sombong. Ya, semuanya salah, yang benar dia. Jadi kalau ada orang berpendapat paling benar dia, semua salah, itu berarti ilmunya baru 1 jengkal. Walaupun dia doktor, walaupun profesor. Karena orang kalau fanatik Bapak Ibu, akal sehatnya itu hilang. Nggak punya akal sehat orang fanatik itu. 1 jengkal. Sama dengan orang ikut karate, baru sabuk putih. Sabuk putih semua ditantang berkelahi. Kemudian yang kedua, waman dakhala fi shibritsani tawadhu. Orang yang ilmunya masuk ke jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu. Semakin mendalami ilmu, semakin menunduk dia. Wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu la ya'lamu syai'a. Orang yang telah masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia menyadari bahwa dia tidak memiliki ilmu, enggak punya ilmu. Jadi orang itu semakin ilmunya dalam, semakin menyadari, ya Allah, saya masih enggak punya ilmu ini. Inilah lautan yang tidak bertepi. Mari Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjadi minimal yang kedua, tawadhu, jangan sombong. Ya, kita perluas wawasan kita. Saya salafi Bapak Ibu, karena lulusan Arab Saudi, biasa salafi ya, ikut ajarannya para ulama dari Arab Saudi. Tapi kami sudah membuka diri, lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Bahkan murid-murid kami di Kota Malang, kami anjurkan membeli kitabnya Ustadz Abdul Somad, 37 masalah populer. Tujuannya apa? Membuka wawasan. Kamu berbeda dengan mereka, tapi mereka punya argumentasi, mereka punya hujjah, mereka punya alasan, mereka punya kitab, mereka punya ulama, ya, supaya tidak gampang menuduh sesat. Kemudian berikutnya lagi, ketika menyikapi perbedaan, itu manusia ada 3 kelompok Bapak Ibu. Mari kita lihat kita masuk kelompok yang mana. Kelompok yang pertama, dia mengatakan, Illam takun ma'i tadiddi falas tadiddi. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, maka bukan berarti Anda musuh saya. Kita berbeda, tapi kita bukan musuh. Wah, ini Masya Allah ini Bapak Ibu. Ini adalah al-uqala. Ini orang berakal. Orang berakal itu siap dengan perbedaan. Berbeda bukan musuh. Dan ini dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah didebat oleh Yunus As-Sudfi dengan debat yang keras. Kemudian keduanya berpisah. Ketika bertemu kembali, Imam Syafi'i nggak marah. Imam Syafi'i malah menuntun tangannya Yunus As-Sudfi sambil mengatakan, wahai Abu Musa, kita berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Jadi berbeda bukan musuh. Ini orang berakal. Yang kedua, illam takun ma'i fa anta diddi. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti Anda menentang saya. Ya, yang berbeda dianggap musuh. Ini siapa? Hamko, orang dungu. Jadi orang dungu yang berbeda adalah musuh. Berbeda dengan kita, musuh. Yang berbeda musuh. Jika dia musuhnya banyak. Nah, ini orang dungu namanya. Beda nggak mesti musuh.
Yang ketiga yang paling parah Bapak Ibu, illam takun ma'i fa anta dhiddullah. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti Anda menentang Allah. Anda berbeda dengan kami, berarti Anda musuhnya Tuhan. Oh, ini al-mutatarrifun. Ini teroris ini. Ya, kaum radikal atau ekstrim. Jadi pokoknya semua yang beda dianggap musuhnya Tuhan. Nah, ini mirip dengan pemikirannya orang yang mana tadi? Yang mana tadi ini? Khawarij. Khawarij ini Masya Allah Bapak Ibu, kita prihatin. Disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada dua orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Yang satu mengatakan, wahai saudaraku, tahukah kamu Allah menciptakan surga itu untuk kita berdua saja. Itu temennya kaget Bapak Ibu. Bersama-sama Khawarijnya, temennya kaget. Ini Khawarijnya kelebihan ini, mungkin kebanyakan micin. Temennya kaget. Wahai saudaraku, itu surga seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua. Naam, buniyat li walak. Iya, untuk aku dan kamu saja. Langsung temannya sadar, temannya mengatakan, "Hiyalak, kalau gitu surganya buat kamu saja." Lalu dia tobat meninggalkan pemikiran Khawarij. Dan pemikiran seperti ini masih ada atau tidak Bapak Ibu? Surga milik kita Bapak Ibu ya. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Falah saja, An-Nur itu masuk neraka, yang lainnya masuk neraka. Itu masih ada Bapak Ibu. Naudzubillah, itu pemikiran Khawarij. Kalau memang ada kelompok seperti itu mengklaim surga milik dia, itu berarti dia punya surga sendiri. Berbeda dengan surganya Allah. Surganya Allah ada bidadarinya, kalau surganya dia isinya kuntilanak. Iya. Kita perlu waspada Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan pertemuan hari ini ya, harapannya kita nanti pulang dari sini dadanya lapang. Sekali lagi, beda pendapat itu indah Bapak Ibu. Warna-warni itu indah, berbeda tidak harus bermusuhan. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah didatangi oleh satu orang, dia nulis kitab, isinya itu beda pendapat, khilafiyah. Isi kitabnya itu beda pendapat. Dibawa ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan apa? La tusammihi kitabal ikhtilaf, walakin sammihi kitabas sa'ah. Jangan kamu beri nama kitab beda pendapat, tapi kamu beri nama kitab keluasan. Jadi beda pendapat adalah luas, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, masuk surga semuanya. Kenapa? Karena semuanya punya hujjah, semuanya punya argumentasi, hanya mereka berbeda dalam memahami hujjah tersebut. Yang penting dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita perlu mengamalkan amalannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kata-kata sangat indah Bapak Ibu. Qauli shawab yahtamilul khata' wa qawla ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, ada kemungkinan benar. Ini orang pinter namanya. Saya punya prinsip, tapi saya menghargai yang lainnya, karena saya juga bisa salah. Dia salah, tapi mungkin juga dia bisa benar. Enak seperti itu. Jadi jangan mengklaim yang benar saya saja, yang lainnya salah semuanya. Nah, ini berarti ilmunya baru satu jengkal, repot kalau gitu. Orang kalau fanatik Bapak Ibu dari kelompok manapun, ini akal sehat hilang. Sehingga para ulama kalau melihat orang fanatik, mereka mengatakan alhamdulillah ala nikmatil akal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat akal yang sehat. Baik, mungkin ini materi dari saya pembuka. Nah, setelah itu monggo kita buka sesi tanya jawab. Nah, mudah-mudahan saya tambah satu lagi Bapak Ibu. Ini juga penting ya. Kita selalu berbicara akhlak. Kita harus akhlakul karimah. Kita berbicara qalbun salim, hati kita harus bersih. Tapi kita punya pemahaman yang sempit. Yang berbeda dengan kita tuduh sesat. Apakah ini akhlak Bapak Ibu? Apakah ini qalbun salim Bapak Ibu? Contohnya, saya beri contoh yang gampang saja. Ustadz Abdul Somad ya. Ada orang mengajarkan akhlakul karimah, akhlakul karimah, akhlakul karimah. Lalu beliau mengatakan
Ustadz Abdul Somad itu sesat. Inikah akhlak? Apakah itu akhlak Bapak Ibu? Itu bertentangan. Kamu mengajarkan akhlak mulutmu, tapi perbuatanmu memberi contoh akhlak yang buruk. Kenapa? Beda, nggak harus kita menjadikan dia sebagai musuh, nggak harus benci, nggak harus membuli. Kita berbicara qalbun salim, hati harus bersih ya, hati harus bersih ya. Ya, hati-hati dengan Ustadz Abdul Somad, dia sesat. Apakah itu hati yang bersih Bapak Ibu? Itu namanya kontradiksi antara mulutnya dengan perbuatannya beda. Karena itu kita kajian malam ini di antara tujuannya adalah supaya kita punya akhlakul karimah. Beda pendapat tetap sopan. Kalau ketemu tetap salam, assalamualaikum, enak kan? Nah sekarang enggak, beda ngaji enggak salam. Enggak salam, dikasih salam enggak jawab. Ya. Kalau bahasa Malang itu dikasih salam ococem. Bahasa balikan itu, kebalikannya apa? Mencucu. Mencucu itu mulutnya di apa namanya? Wajahnya suram itu. Ada seperti itu. Apakah ini akhlak? Ini bukan akhlak namanya. Berarti antara ajaranmu dengan praktekmu itu beda. Kamu mulutmu mengajarkan akhlak, kitabmu mengajarkan akhlak, praktekmu nggak ada akhlaknya, itu loh. Sehingga aneh Bapak Ibu, orang semakin ngaji, akhlak semakin buruk. Ada apa enggak? Ini berarti ngajinya keliru. Lah ini aneh Bapak Ibu. Sekarang kita pakai akal sehat saja. Mestinya kalau orang itu aktif ikut pengajian, hatinya tambah bersih, akhlaknya tambah baik, enak, ceria. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh enak ini. Ini berarti ngajinya betul. Berarti ini 2019 tetap pengajian. Nah ini nggak aneh Bapak Ibu. Sampai-sampai kami di Cibubur waktu itu, bapak-bapak ngadu semuanya. Para istri rajin ikut pengajian, tapi akhlak para istri berubah menjadi buruk semuanya. Berani melawan suaminya. Bahkan kalau bahasa orang Jakarta, para istri ngelunjak kepada suaminya. Ini suaminya berpikir, ini istri saya rajin mengajian kok tambah buruk ini. Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah ya gurunya, berarti tidak memberikan wawasan yang luas, wawasannya sempit. Solusinya, ini pengalaman kami ngajar selama kurang lebih 30 tahun Bapak Ibu. Saya juga punya kasus seperti itu. Ada sebagian murid kami ngaji di kami beberapa tahun, bahkan mungkin dari nol dulu. Kemudian pindah ke pengajian yang keras-kerasan. Oh itu kami dicaci maki Bapak Ibu. Gurunya dicaci maki, gurunya dihujat, gurunya ditahdir namanya. Bahasa kerennya gitu. Akhirnya kami berpikir, kenapa ya kok ada anak ngaji model gini ya? Mestinya ngaji itu kan akhlaknya tambah bagus. Ini ngaji akhlak tambah buruk. Akhirnya kesimpulan kami Bapak Ibu, ya, karena gurunya tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulannya. Murid hanya diberi satu pendapat pokok yang benar, ini titik, selesai. Yang lainnya salah. Ya keras muridnya akhirnya. Sehingga kami sekarang kalau ngajar selalu kami beri wawasan yang luas. Ada pendapat begini, alasannya begini. Ada pendapat begini, alasannya begini. Ada pendapat begini, alasannya begini. Nah, kita lebih mantap dengan yang ini, alasannya ini. Tapi kita menghargai yang lainnya. Kita menghormati yang lainnya. Wah, senang semuanya, Masya Allah. Jadi walaupun beda kita tetap bersaudara. Wallahu alam, itu materi dari kami. Dan kita perlu berdoa terus kepada Allah, minta ilmu. Rabbi zidni ilma. Surat Thaha 114. Ya, Allah menyuruh kita minta ilmu terus. Ilmu ini luas, lautan gak bertepi. Ya Allah, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Terutama bagi yang baru tobat, yang baru hijrah, hati-hati dengan perangkap setan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setan punya dua perangkap. Ini perangkap paling bahaya. Mamin, ya kata Ibnul Qayyim, redaksinya berbunyi, Mamin amalin libni Adam illa wali syaitan fihi nazghatan, imma ila ifrat wa imma ila tafrid wa wadda lau dhafira bi ihdahuma. Ya, setan punya dua perangkap untuk menyesatkan manusia. Perangkap yang pertama adalah ifrat. Ifrat itu beragama yang ekstrim. Yang kedua, tafrid, menyepelekan agama. Dan setan merasa menang kalau mendapatkan salah satunya.
Dan realita yang ada, mula-mula orang itu menyepelekan agama, tafrid, ahli maksiat, minum khamr, main musik, dan yang lainnya. Lalu tobat. Ketika tobat, subhanallah, ya, ada bahasa yang paling gampang diingat. Ketika tobat itu ngejos, Bapak Ibu. Ya, ketika tobat apa? Ngejos, kengejosen. Ketika tobat kebablasan, ikut pengajian yang keras. Baru tobat kemarin, sekarang pekerjaannya mencaci maki ulama, pekerjaannya menghujat ulama, pekerjaannya melecehkan kehormatan orang. Ini berarti belum tobat, Bapak Ibu. Ini hanya pindah perangkapnya setan. Dulu berada di perangkap maksiat, sekarang berada di perangkap agama yang ekstrim. Dan ini lebih bahaya. Ketika maksiat itu lebih ringan. Kenapa? Merasa bersalah, sehingga dia mau tobat. Ketika beragama yang ekstrim, nggak merasa bersalah. Seperti orang Khawarij itu nggak merasa bersalah. Yang membunuh Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam. Bayangkan Bapak Ibu, dia baca Al-Quran terus mulutnya, sambil menunggu Sayyidina Ali keluar untuk sholat subuh. Dia tidak merasa bersalah. Dia merasa akan membunuh penjahat. Pada Sayyidina Ali adalah orang paling afdal pada saat itu, yang punya banyak keutamaan. Wah, ini bahaya. Itulah orang sesat, ya, tidak merasa bersalah, dia merasa benar, sehingga sampai mati nggak akan tobat. Wallahu a'lam. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanya.